Episode 13. Kebenaran yang terekam. Lorong rumah sakit terasa dingin. Lampunya terang, tapi hati Kevin terasa gelap. Tangannya masih berlumuran darah Raca. Ia belum sempat mencucinya. Ia tidak peduli. Yang ia pedulikan hanya satu, pintu ruang operasi di depannya. Arya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya juga tegang, tapi ia tidak tahu harus berkata apa pada anaknya yang kini duduk, membungkuk dengan napas bergetar. Ia tahu Raca orang yang sangat penting bagi anaknya. Bahkan dia lebih dekat dengan gadis itu daripada dengan dirinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Kevin menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Semua ini karena aku bisih. Kevin, Arya mendekat. Vin, itu bukan salahmu. Itu kecelakaan. Kamu jangan. Ayah, tahu nggak? Potong Kevin pelan. Tapi suaranya bergetar hebat. Itu sama sekali bukan kecelakaan. Arya terdiam. Kevin mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku lihat lampu itu bergerak sebelum jatuh. Itu bukan lepas sendiri. Kalimat itu membuat Arya merinding. Vin, mungkin itu hanya CCTV? Potong Kevin cepat. Restoran itu pasti punya CCTV. Arya menatap anaknya. Ada sesuatu di tatapan Kevin yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan lagi anak pendiam. Bukan lagi anak yang menahan. Tapi seseorang yang siap membuka semua yang selama ini ditutup. Arya akhirnya mengangguk. Mereka berjalan ke ruang pengawas restoran yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit. Dengan sedikit tekanan dari nama besar, Arya Hardana. Rekaman itu pun akhirnya diputar. Kevin menatap layar tanpa berkedip. Rekaman beberapa jam sebelum acara, seorang teknisi naik tangga menuju lampu kristal besar. Ia membuka baut pengikatnya, mengendorkannya, lalu turun. Dan sebelum turun, orang itu berbicara dengan seseorang. Seseorang yang sangat Kevin kenal. Sonya. Jantung Kevin seperti berhenti. Arya membeku. Ruangan itu sunyi. Tak ada suara. Tak ada pembelaan. Tak ada alasan. Bukti itu terlalu jelas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kevin berdiri dan menatap ayahnya dengan kemarahan yang selama ini ia pendam bertahun-tahun. Selama ini ayah buta atau pura-pura tidak melihat. Arya tidak bisa menjawab. Selama ini ayah bilang percaya padaku, tapi ayah selalu membiarkan aku disiksa di rumah itu. Suara Kevin meninggi. Petugas restoran sampai terdiam. Dan sekarang Raca yang kena. Harusnya aku yang di situ. Kevin tidak tahu bagaimana cara menyampaikan hal ini pada orang tua Raca. Mereka sedang berada di luar negeri saat ini. Dan sebelum masuk ke ruang operasi Raca, gadis itu melarangnya memberitahu orang tuanya. Sedangkan Arya masih gemetar. Tubuhnya terasa lemas melihat rekaman itu berulang. Semua pembelaannya pada Sonya. Semua alasan yang ia buat untuk dirinya sendiri hancur dalam beberapa menit. Ia tidak menyangka istri yang dia kira hanya pemarah, ternyata jauh lebih kejam dari yang ia pikirkan selama ini. Di rumah, Sonya menerima telepon dari seseorang. Bu, rekaman CCTV dibuka. Wajah Sonya langsung pucat, tangannya gemetar. Siapa yang buka, Tuan Arya? Bu, telepon itu terlepas dari tangannya. Ia tahu jika Arya melihat itu, semuanya selesai. Di rumah sakit, pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Dokter keluar dengan wajah serius. Kevin langsung berdiri. Dokter, Raca bagaimana kondisinya? Dokter melepas masker. Operasinya berhasil. Pecahan kaca sudah kami angkat. Kevin menghela napas lega. Tapi kalimat berikutnya membuat dunianya runtuh. Namun benturan keras tadi mengenai tulang kaki cukup parah. Kami harus melihat perkembangan pemulihannya. Maksud dokter, suara Kevin melemah. Dokter menatapnya dalam. Ada kemungkinan pasien tidak bisa berjalan normal lagi seperti sebelumnya. Kaki Kevin terasa lemas. Ia mundur satu langkah. Dunia seperti berhenti. Raca tidak bisa berjalan normal karena menyelamatkannya. Air mata Kevin jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah yang menghancurkan dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kevin tidak lagi takut pada siapapun. Karena ia sudah kehilangan satu hal yang paling ia takuti. Raca bersambung.